Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabat Nasuha dengan NIM C1C020164 dari kelas R11. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Penganggaran. Perencanaan. Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan merupakan upaya antisipasi sebelum melakukan sesuatu agar yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Perencanaan mempunyai kaitan dengan penganggaran. Perencanaan meliputi pengorganisasian dan penganggaran. Organisasi dalam arti tempat dapat berupa perusahaan dan non-perusahaan. Organisasi non-perusahaan umumnya tidak bertujuan untuk mencari laba dan sebaliknya. A. Peraturan dan kebijakan. Peraturan dibuat untuk semua pihak yang terlibat dalam suatu lingkungan. Kebijakan adalah petunjuk menyeluruh secara lisan, tulisan, atau yang dimaksudkan untuk menetapkan batas umum dan arah tindakan yang dilaksanakan. B. Metode dan standar. Metode adalah suatu cara yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas tertentu. C. Strategi dan organisasi. Strategi adalah cara mencapai tujuan yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam perusahaan. Organisasi adalah salah satu jenis rencana pembagian kerja dari sekelompok orang yang bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. D. Program. Program menggariskan tindakan yang akan dilakukan oleh siapa, bagaimana, dan di mana. E. Prosedur. Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. F. Anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. G. Jadwal. Jadwal adalah data rincian waktu kegiatan yang direncanakan. Penganggaran perusahaan. Luther Gulick mengemukakan bahwa penganggaran termasuk salah satu fungsi manajemen. Menurutnya, fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaporan, dan penganggaran. Badan usaha dan perusahaan. Badan usaha dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan badan usaha lainnya, seperti cabang perusahaan asing. Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu perusahaan industri, perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan agraris, dan perusahaan ekstraktif. Hubungan penganggaran dan akunting. Anggaran dan akunting memiliki kaitan erat di mana akunting menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu mendatang. Dengan demikian, akunting sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. Fungsi anggaran. A. Fungsi perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus diperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. B. Fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang. C. Fungsi pengawasan. Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian. Pengawasan berarti mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana dan melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu. Jenis anggaran. A. Segi dasar penyusunan, anggaran variabel dan anggaran tetap. B. Segi cara penyusunan, anggaran periodik dan anggaran kontinu. C. Segi jangka waktu, anggaran jangka dan anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. D. Segi bidang, anggaran operasional dan anggaran keuangan. E. Kemampuan menyusun, anggaran komprehensif dan anggaran parsial. F. Segi fungsi, anggaran tertentu dan anggaran kinerja. G. Segi metode penentuan harga pokok, anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan anggaran berdasarkan kegiatan. Kesimpulannya adalah penganggaran meliputi penganggaran perusahaan dan penganggaran non-perusahaan. Penganggaran berbeda dengan anggaran dan perencanaan berbeda dengan rencana. Penganggaran adalah proses menyusun anggaran, sedangkan anggaran adalah hasil penganggaran. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana, sedangkan rencana adalah hasil perencanaan. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, artinya memberikan gambaran yang jelas dalam suatu barang atau uang. Anggaran berfungsi sebagai alat pelaksanaan, artinya memberikan pedoman agar pekerjaan yang dilaksanakan secara selaras. Anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan, artinya digunakan sebagai alat menilai pelaksanaan pekerjaan.
Anggaran dapat dikelompokkan dari segi penyusunan, dari segi dasar penyusunan, segi jangka waktu, segi bidangnya, segi kemampuan menyusun, segi fungsi, dan segi penentuan harga pokok produk. Demikian makalah yang saya buat, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.